Ya, terima kasih Pak Don. Eh, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati teman-teman dari Facebook, ada Mas Luhur, Mas Denis, Mas Kuko, Ru, em, eh, Mas David, Bu. Mas Mas David, David. eh, dan ibu-ibu pahlawan ekonomi maupun pejuang muda. Pertama, atas nama pribadi dan keluarga serta rekan-rekan di pemerintah Kota Surabaya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mohon maaf karena uh, mungkin selama beberapa tahun ini kalau ada kesalahan. Ini adalah tahun terakhir saya uh, untuk merayakan Hari Jadi Kota Surabaya. Karena tahun depan saya harus berhenti kurang lebih di bulan Februari. Bapak Ibu sekalian, serta seluruh para yang selama ini terus membantu para pejuang Teman, muda Bu. maupun pahlawan, Ya. teman-teman yang membantu menjadi mentor di pejuang muda maupun pahlawan ekonomi. Saya terima kasih sekali atas sumbangsihnya untuk perkembangan dan kemajuan seluruh pahlawan ekonomi dan pejuang muda. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan bahwa kita saat ini memang di suatu situasi ini, saat ini Tuhan memaksa kita untuk kamu harus begini loh, supaya kamu bisa survive kalau menghadapi nanti persaingan-persaingan ke depan. Nah, karena itu mari kita ambil hikmah dari cobaan Tuhan ini. Kita harus percaya, tadi disampaikan Pak Don, bahwa tidak mungkin Tuhan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Karena itu ayo kita sama-sama kita berpikir terus dan kita berusaha terus, berpikir dan berpikir terus bagaimana kita bisa keluar dan bisa survive di kondisi seperti ini. Mungkin saat ini kita lagi menyiapkan semacam, ya kalau orang ngomong, oke, kita akan siapkan senjata yang lebih kuat lagi, kita akan siapkan peluru yang lebih tajam lagi, untuk kita bukan misalkan, saya tidak akan berdagang dengan Surabaya saja, tapi saya akan berdagang di seluruh Indonesia. Atau bahkan di luar negeri. Nah, sehingga saat kita menyiapkan peluru atau kita menyiapkan senjata, maka kemudian kita lengkapilah apa yang kurang, apa yang dibutuhkan. Sehingga saat itu terjadi, maka kita sudah siap menembakkan dan menembakkan dengan peluru-peluru yang sudah tentunya akan bisa membuat kita menuju sasaran yang ingin kita capai. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, terutama para anggota pahlawan ekonomi dan pejuang muda. Jadi ayo kita melihat kebalik bahwa dulu kita pun tidak bisa apa-apa, bahkan saya pun tidak mengerti. Tapi kemudian Bapak Ibu melejit luar biasa. Nah, sekarang Tuhan memberikan cobaan supaya, sekali lagi, supaya kita bisa belajar lagi untuk kemajuan kita. Jadi jangan kita melihat bahwa ini adalah cobaan, kemudian kita berhenti berpikir, kemudian ya kita masih punya tabungan lah, kita nikmati. Bukan seperti itu. Tapi kita memang harus berpikir dan berpikir terus, kemudian berusaha terus, sambil kita menyiapkan. Kalau ini begini, maka saya akan begini. Kalau ini begini, maka saya akan begini. Kalau ini begini, maka saya akan begini. Gitu. Misalkan, yang buat kue. Oke, kue saya, kalau saya membuat kue, hanya bertahan 1 bulan, misalkan. Saya ingin berjualan keluar pulau, sehingga harus bertahan sekian bulan. Namun masalahnya, saya tidak menggunakan bahan kimia untuk pengawet. Bagaimana caranya itulah? Nah, itulah yang kemudian kita harus berpikir dan belajar terus-menerus. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian,
juga saya pun terus terang Bapak Ibu sekalian sulit untuk berpikir yang lain, tapi saya mencoba belajar. Sekarang saya belajar ilmu baru, bagaimana memutus mata rantai COVID ini. Jadi kayak ahli strategi perang saya. Harus dibentengi di sini, benteng di sini, benteng di sini. Setiap malam saya memikirkan benteng itu supaya itu bisa dipakai pertahanan, benteng pertahanan untuk warga Surabaya. Surabaya tidak terkena COVID. Ini adalah ilmu baru saya. Ilmu baru meskipun itu berat, saya terus terang tidak pernah tidak pernah belajar bagaimana menangani permasalahan penyakit menular. Tapi saat ini saya harus belajar. Dan alhamdulillah saya bisa debat dengan para dokter, bahkan ahli dokter staf saya yang dia mengambil spesialis pandemi. Jadi itu. Karena itu sekali lagi ayo kita belajar terus. Mungkin sekali lagi, dengan makanan aku bisa mengembangkan ini ya. Minuman misalkan. Dengan minuman saya bisa mengembangkan pakaian. Kenapa enggak? Memang kita punya spesialisasi itu tidak boleh lupa bahwa kita punya akar itu. Itu mungkin gitu. Tapi misalkan, oh iya, saya ingin tadi saya sampaikan, mungkin tidak memasarkannya bisa lebih luas lagi begitu. Sehingga butuh ini, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita jangan patah semangat, kemudian kita jangan putus asa, karena pasti Tuhan menciptakan gelap, pasti diciptakanlah pura terang. Dan kita, mungkin saat ini kita istirahat karena gelap. Kita bukan tidur, tapi kita berpikir menyiapkan saat nanti terang, maka saya akan bisa lari. Kalau kemarin lari 40 km, saya akan lari 100 km per jam. Seperti itu. Jadi karena itu, ayo kita siapkan semua. Kalau dulu kita tidak berpikir bagaimana, misalkan kita bertransaksi online, bagaimana berkomunikasi dengan pengiriman, bagaimana kemudian kita berkomunikasi, bagaimana apakah packaging kita siap untuk kalau kita dikirim jarak jauh, semua dipikirkan seperti itu. Sehingga kelak kalau kita misalkan pesanan itu, karena kemudian sekarang orang sudah menggunakan teknologi untuk berkomunikasi, sehingga mestinya pasar kita jauh lebih luas, jauh lebih lebar. Cuman masalahnya ada yang perlu dipikirkan. Tadi misalkan, bagaimana ketahanan pangan kita, ketahanan makanan kita. Kemudian bagaimana packagingnya, apakah sudah cukup tangguh kalau itu dengan pengiriman misalkan dengan perahu atau dengan pesawat terbang yang dia harus dilempar-lempar dan sebagainya. Apakah itu sudah cukup kuat? Kemudian bagaimana manajemen pengelolaan keuangan kita? Nah, contohnya misalkan, saat kita berhenti 3 bulan, ternyata kita tidak mampu, tabungan kita nggak cukup gitu. Nah itu harus kita pikir terus, supaya bagaimana, suatu saat kelak kita tua, kita kemudian pensiun itu tidak harus pegawai negeri ya. Kita kemudian pensiun, maka kemudian kita bisa survive di kondisi saat itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi bukan kemudian saat ini kemudian kita harus lengah, kemudian kita harus istirahat, kemudian kita harus tidak berhenti belajar. Tidak. Tapi justru saat ini kita harus menyiapkan peluru yang lebih canggih lagi, senapan yang lebih canggih lagi, untuk kita pada saatnya nanti kita bisa menembakkan senapan itu dan peluru itu ke sasaran dan targetnya lebih tepat begitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tolong dijaga semangat ini. Kita ingat bahwa Surabaya itu adalah kota dagang yang pertama di Indonesia. Bahkan kenapa usia Surabaya sudah 727? Karena memang kita adalah kota yang sangat tua,
di mana sebagian besar saat itu warganya adalah pedagang. Sehingga seharusnya kemudian kita tidak menyerah dengan kondisi itu, justru kita berpikir terus, karena kita mewarisi para nenek moyang kita yang jiwanya jiwa pedagang. Dan di tahun ini pula, saya tadi sudah sempat saya sampaikan, ini adalah tahun terakhir saya menjabat wali kota Surabaya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian terus semangat dan terus maju. Ingatlah bahwa kita tidak bisa mengandalkan seseorang untuk hidup kita. Kita harus berjuang. Tuhan memberikan mata, memberikan telinga, memberikan mulut, memberikan tangan, memberikan kaki kepada kita untuk kita bisa berjuang dan survive. Kita akan lebih berharga kalau tangan kita di atas, bukan di bawah. Karena itu kita harus berpikir jangka panjang. Jangan sampai kemudian kita menyerah di saat kita sulit. Karena Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang dia menyampaikan, menyurati kepada saya. Dia adalah anggota pahlawan ekonomi, tapi kemudian ternyata dia kembali karena menurut dia kondisi saat ini sulit. Saya tahu kondisi saat ini sulit. Saya sangat sepakat. Tapi kita harus percaya, tadi saya sampaikan. Jadi justru kita jangan berhenti saat sulit ini. Ini Tuhan mengajarkan kita. Untuk kalau kemarin kerja misalkan sehari 8 jam, kita diajarkan Tuhan untuk bekerja 10 hari. 10 jam. Caranya adalah mungkin yang 1 jam kita berpikir untuk pengembangan kita. 1 jam lagi kita berpikir untuk bagaimana saya bisa survive. Jauh lebih survive. Ada banyak potensi. Saya ingat tadi seorang ibu, sayangnya beliau jarang sekali setelah berhasil, jarang sekali datang ke tempat training untuk pahlawan ekonomi. Saat itu seorang ibu itu mendengarkan saya bicara, ya tolong ibu-ibu, saya sampaikan, di sini berapa sih yang pakai jilbab? 80% lebih, Bu. Oke, lebih. Kenapa enggak kita jualan jilbab? Saya sampaikan itu. Nah, saya sampaikan, saat ini orang gunakan sarung tangan, orang gunakan masker. Kenapa kita enggak jualan masker? Saya sampaikan, kenapa kita enggak jualan sarung tangan? Suatu saat mungkin di Indonesia ini orang akan pakai sarung tangan semua. Memangnya harus musim dingin saja yang pakai sarung tangan. Kalau untuk sarung tangan keselamatan misalkan, untuk yang sesuatu hal yang modis, kenapa enggak? Kenapa enggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, pahlawan ekonomi dan pejuang muda, ayo terus kita berpikir terus. Oh ya, lahirlah itu, ikatan untuk jilbab, masker, ikatan ini, berpikir terus bagaimana. Oh ya, kalau orang pakai masker, kalau jilbaban sulit, maka saya menciptakan begini. Oh ya, kalau orang pengen pakai sepatu, dia sepatunya supaya nggak kotor, nggak kena virus, atau nggak kena apa, harus begini, dilapisi apa. Nah, itu kita harus berpikir terus gitu. Itu yang kita alami selama 10 tahun itu. Jadi justru di pandemi ini kita harus lebih giat bekerja. Bu, lakunya ini, enggak apa-apa. Mungkin kita bisa tutup dengan yang lain. Mungkin kita bisa gunakan yang lain. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena itu mungkin kita masih bisa bertemu, mudah-mudahan saya bisa memberhentikan memutus mata rantai COVID ini sesegera mungkin. Mohon doanya, karena kalau lihat data yang masuk ke saya, tiap malam sekarang lihat data, padahal sudah berapa tahun ini saya hanya minta kesimpulannya saja.
Tapi karena ini sekarang baru, saya harus menganalisa sendiri, sehingga tiap malam kerjaannya melototi data, pagi melototi data untuk hasil rapid, untuk hasil swab, sehingga saya harus, apa yang harus saya lakukan. Nah, kita bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita terus berjuang, jangan menyerah, tidak boleh putus asa. Kalau misalkan, ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan terpaksa, ya kita tahan. Saya sehari lebaran, terus puasa, terus baru kemarin batal karena saya marah. Jadi puasanya puasa beduk. Batal karena saya marah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ayo, kalau memang terpaksa ya kita seperti itu. Kita bisa. Kita tidak boleh menyerah. Saya berusaha menutup ini secepat mungkin. Nah, saat kembali Bapak Ibu sekalian jangan gagap. Oh, saya masih belum ini, saya masih belum ini, bukan begitu. Justru saat itu terjadi, maka Bapak Ibu sekalian langsung bisa lari. Bahkan mungkin lari lebih cepat dibandingkan itu. Itu yang saya siapkan. Itu yang saya siapkan sekarang ini. Sambil saya menghentikan ini, saya mencoba menyiapkan saat nanti itu terjadi, maka saya akan melari kencang, sehingga saya bisa menutup kekurangan-kekurangan selama bulan pandemi ini. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita terus berjuang. Itu yang fashion itu bergerak terus. Yang makanan mungkin, ini jamu COVID loh, sorry, ini kue COVID loh, kuenya dicampuri jahe, untuk apa. Bapak Ibu sekalian lihat, misalkan ada seorang katanya dosen, oh ya minyak kayu putih, itu dihirup. Nah Bapak Ibu sekalian bisa membuat minyak kayu putih rasa, tercium rasa minyak, masker rasa minyak kayu putih, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ide-ide itu harus diciptakan terus. Kenapa? Karena kita diberikan kemampuan untuk kita bisa berpikir oleh Tuhan. Bukan hanya naluri saja. Jadi mari kita manfaatkan. Ada tangan kita, ada kaki kita yang tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Coba Bapak Ibu sekalian, kita, Tuhan mungkin pandemi ini berapa nih? Ya 3 bulan, 4 bulan ya. 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan. Coba Bapak Ibu sekalian, di negara lain yang dia ada musim dingin, itu sama salju 3 bulan di musim dingin. Mereka juga nggak bisa kemana-mana. Karena itu kita harus berpikir bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana kemudian bahan jualan kita, mulai tadi pengawetan, mulai packaging dan sebagainya. Itu ayo kita pikirkan bersama. Yang kemarin kurang, ini saatnya kita mengevaluasi. Dan kemudian setelah itu kita bisa lari. Kalau kemarin 400 kita bisa lari 100. Kenapa? Karena kemudian kita punya teman. Mungkin teman kita saat ini yang komunikasi dengan kita itu tidak ada daya beli. Tapi ada pada saatnya nanti dia punya daya beli. Nah kita menjaring sebanyak-banyaknya itu saat ini. Itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, ayo kita buktikan bahwa kita adalah cucu
Buyut, Cicet, nggak tahu lagi saya. Itu para nenek moyang, pedagang, dan pejuang. Surabaya adalah kota dagang saat itu. Dan sekarang pun juga. Kalau tahun 96 dulu kita bisa keluar dari krisis. Dan saat 45 lalu, 40 lalu kita bisa menang, maka kita pasti bisa melewati pandemi ini dengan baik. Dan kita harus yakin bahwa ada gelap, pasti ada terang. Dan di saat itu pula, maka kita akan bisa lebih sukses dan kita bisa lebih berhasil karena kita lebih bijaksana. Karena kita lebih bijaksana, kemudian kita akan bisa mengevaluasi diri kita. Oh iya, kemarin yang kurang ini. Kita diberikan kesempatan Tuhan untuk mengevaluasi diri. Oh iya, aku kurang belajar ini. Oh iya, aku kurang begini, aku kurang begini. Nah, besok saat terang itu, maka kita bisa lebih sempurna, lebih bagus lagi. Dan tentunya lebih berhasil dan lebih sukses lagi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Dan terima kasih kepada para mentor yang telah secara sukarela dan dengan ikhlas dan tulus membantu proses perkembangan pahlawan ekonomi dan pejuang muda Surabaya sehingga mereka bisa mengangkat derajat dirinya dan keluarganya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon doanya mudah-mudahan saya bisa secepatnya memutus mata rantai pandemi ini sehingga kehidupan bisa berjalan seperti sedia kala bahkan mungkin jauh lebih baik karena kemudian kita menjadi lebih bijaksana. Saya kira itu. Terima kasih.